Em, Kok jadi gelap sih? Nah, oke. Selamat datang di video kali ini di kanal YouTube Tell Us. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal coba ngebahas pengalamanku. Sebenarnya untuk dijadiin salah satu video di playlist monolog ini agak kurang pas, soalnya ini berisi tentang nggak cuma pikiran doang gitu, tapi pengalamanku saat SD. Cuman aku bakal berusaha untuk ngasih gitu apa sih opiniku terhadap pengalamanku saat SD. Jadi ya agak-agak berhubungan meskipun mungkin berlandaskan pengalaman real gitu. Sebenarnya video-video opini juga berdasarkan pengalaman gitu. Cuman yang ini kayaknya lebih ke pengalamannya gitu dibanding dari opiniku. Tapi ya kita coba ya bahas. Jadi pengalaman yang akan aku bahas di sini adalah pengalaman waktu SD khususnya saat berhadapan dengan guru killer gitu. Jadi gini, aku tuh sering lihat ataupun sering dengar, sering dengar, sering baca gitu bahwa banyak orang mempunyai pengalaman buruk dengan guru-guru killer gitu. Entah itu mereka mereka tuh merasakan ataupun mendefinisikan guru killer tuh sebab misalnya ada guru yang galak terhadap memberikan respon kepada kenakalan mereka. Misalnya ada anak SD nakal nih, terus dimarahin sama gurunya dengan cara yang tidak wajar, misalnya ditampar atau dijewer atau apalah, sehingga murid-murid itu bisa ngedefinisiin bahwa guru tersebut killer karena responnya terhadap kenakalan ataupun perlakuan yang mereka lakukan saat menjadi murid. Nah, jadi waktu SD, entah itu kelas berapa ya? Kelas 6 deh kayaknya. Atau kelas 5 atau lupa gitu. Soalnya waktu itu aku rasa udah gak ada kakak kelas gitu di SD, jadi mungkin kelas 6. Di hari Jumat, itu di SD tuh harus pakai baju khas atau baju koko lah, baju koko, cuman kokonya baju muslim, baju koko muslim. Cuman si baju koko muslimnya tuh seragam gitu, dibikin sama sekolah. Nah, itu kan kalau buat cowok kan cukup baju sama celana gitu yang harus seragam. Nah, kalau cewek kan harus ada kerudung juga. Nah, pada saat itu ada cewek namanya Dia kalau gak salah. Bukan kalau gak salah. Ya emang namanya Dia. Aku masih ingat, dia tuh pakai kerudung yang bukan kerudung seragam. Terus pakai motifnya tuh motif dedaunan gitu. Dan waktu itu anak-anak cowok dan saya salah satunya, dan aku salah satunya tuh ngebully dia, ngebully gitu bahwa kita tuh ngomong tudung ganja tapi pakai nada kungfu panda gitu. Jadi tudung ganja, dada gitulah intinya. Jadi tudung tuh kerudung ya kalau di bahasa Sunda. Nah, setelah kejadian itu dia tuh kan nangis. Dia ya namanya Dia. Itu nangis dan lapor kalau gak salah ke salah satu guru killer yang terkenal waktu di SD, namanya Pak Ali. Nah, pada kesempatan itu, bukan pada kesempatan sih, pada tragedi itu, si Dia tuh lapor keluar dari kelas karena waktu itu kalau gak salah jamnya istirahat. Pokoknya gak ada guru deh di kelas. Terus kan ya istirahat kan mau jajan ya. Aku keluar, turun karena kelasku di lantai 2. Terus turun. Nah, pas udah mau turun, teman-teman tuh manggil gitu. Was tuh dipanggil sama siapa? Sama Pak Ali. Bohong. Turun kan abis itu diam dulu ya, abis dikasih tahu bahwa aku tuh dipanggil, diam dulu. Terus pas itu aku bilang bohong, bohong itu mah. Terus turun lagi, terus ada datang lagi, Was tuh dipanggil sama Pak Ali. Ini orang-orang yang beda gitu yang ngasih taunya. Bohong, turun. Terus yang ketiganya Pak Ali-nya nongol. Was, oh tidak, ternyata ini serius. Nah, habis itu sini katanya, saya yang manggil kamu. Ya saya tahu gitu. Terus manggil,
diinterogasi ala-ala gitu, dimasukin ke kelas karena kelas, tapi bukan kelasku, kayaknya kelas 3 deh, ruangan kelas 3 atau ruangan kelas 4 gitu. Nah, ruangan itu kosong karena anak-anaknya lagi pada istirahat di luar gitu. Nah, dimasukin ke kelas itu, pintu ditutupnya keras gitu. Bukan digebrak, ditutup keras pokoknya. Kaget kan, duh apa nih, mau gimana nih? Pak Ali kan terkenalnya galak gitu, killer lah di antara teman-teman yang lain. Di antara guru-guru yang lain, terkenal killer oleh teman-teman di antara guru-guru yang lain gitu. Nah, pada saat duduk nih, Fos duduk katanya. Jadi di SD itu kan selalu ada meja guru ya di kelas tuh. Nah, si meja guru kan ada kursi guru. Nah, Pak Ali ngambil kursi dari murid satu buat disimpan di depan meja guru buat tempatku duduk. Sini duduk katanya. Terus Pak Ali duduk, dan di luar dugaan, aku kan sudah ngeekspektasiin bakal ditampar, bakal apa. Meskipun gak mungkin kan, masih SD juga. Cuman, ya intinya mau dimarah-marahin lah gitu. Tapi, pertanyaan yang pertama muncul, itu bukan hanya kronologis si dia tuh nangis gitu. Bukan, kenapa kamu ngehina, blablabla, bukan. Tapi dia nanya, gini lah, masih ingat. Fawaz kalau pulang dari SD, suka naik angkot berapa kali katanya. Lah, kenapa nanya kayak gitu? Kaget kan? Maksudnya bukan kaget responsif gitu, cuman tidak terkirakan gitu pertanyaannya seperti itu. Terus di sana muncullah obrolan bahwa ya Pak, saya naik angkot 2 kali, terus diceritain lah gimana di angkot. Terus nanya lagi, itu kalau pulang langsung pulang ke rumah atau kemana dulu? Ya Pak, langsung pulang ke rumah, cuman ke rumah nenek, nggak langsung ke rumah, soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa dan lain-lain. Terus cerita. Nah, belakangan aku tuh jadi nebak-nebak, ini Pak Ali marahnya tuh kenapa nggak marah terhadap apa yang dituduhkan gitu kepada aku oleh teman-teman. Karena kan pasti misalnya dia lapor nangis, terus sama siapa, gara-gara apa, bisa jadi kan disebutin gitu, gara-gara Fawaz ngehina saya Pak, bla bla bla. Nah, aku tuh kira bakal ditanya hal seperti itu, cuman Pak Ali tuh nggak marah-marah yang seperti saya ekspektasikan gitu. Aku ekspektasikan. Nah, atau Pak Ali nyangkanya aku gila ya? Maksudnya dia tuh kayak, apakah pertanyaan-pertanyaan itu berbau-bau psikologis gitu, yang mana ya karena si Fawaz ini bukan dicap sih, kayak gila gitu, jadi pertanyaannya kayak gitu. Gak tau deh, pokoknya nggak ada unsur marah-marah. Cuman di akhir, setelah banyak obrolan terkait nggak basa-basi sih, terkait ya kehidupanku di SD gitu, pulang di rumah dan lain-lain. Terus di akhir Pak Ali bilang ini, kamu nanti kalau keluar dari ruangan ini ditanya sama teman-teman, bilang aja kamu dimarahin sama bapak ya. Pokoknya bapak marah besar deh gitu. Lah, kok gini sih gitu. Aneh gitu. Sebagai anak SD seperti itu kan aneh gitu, diberi kompromi bahwa sebenarnya nggak dimarahin, cuman nanti kalau ditanya sama teman-teman ngakunya kamu dimarahin sama bapak. Nah, itu adalah salah satu momen salah satu momen ketika aku berhubungan dengan guru yang dicap killer oleh teman-teman. Nah, setelah dari itu mulailah muncul kedekatan dengan Pak Ali sebagai murid dan sebagai guru gitu. Ketika ada sesuatu apapun, misalnya tentang teman-teman, Pak Ali selalu berusaha untuk mencari tahu dan bertanya kepadaku sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, dari sana, dari interogasi yang tidak terekspektasikan itu, aku jadi punya satu pemicu pikiran gitu. Maksudnya, padahal gini nih, aku tuh mulai berpikir bahwa selalu ada alasan kenapa guru bertindak seperti itu gitu. Nah, jadi dari setiap kenakalan yang dilakukan teman-teman, Pak Ali itu selalu ngasih penjelasan kenapa sih hal tersebut itu gak boleh dilakukan. Misalnya, dulu tuh ada aturan nggak boleh jajan lebih dari jam berapa gitu. Terus anak-anak, teman-teman pada ngelanggar gitu. Pak Ali ngasih tahu, setelah marahin mereka, Pak Ali ngasih tahu kepadaku bahwa
kenapa sih hal tersebut gak boleh dijelasin secara rinci dan nyampe aku tuh mengerti. Karena dari sejak SD, aku tuh tipe orang yang selalu menuntut kejelasan gitu. Kenapa misalnya ada suatu tindakan yang dirasa tidak masuk akal, aku selalu mencoba untuk mencari tahu apa sih alasan tindakan tersebut dilakukan. Nah, dari tragedi, dari kejadian aku diinterogasi yang sebenarnya tidak terekspektasikan itu, aku tuh jadi mulai punya husnudzon gitu, punya prasangka baik kepada apa yang dilakukan oleh Pak Ali yang dicap killer kepada anak-anak. Nah, dari sana sampai sekarang misalnya ketemu dosen yang menurut teman-teman killer, aku tuh selalu mencari alasan kenapa sih dosen atau guru yang dicap killer oleh mahasiswa atau oleh murid-murid itu melakukan hal yang menjadikan mereka dicap killer oleh murid ataupun oleh mahasiswa. Nah, jadi semenjak dari SD pemahaman itu muncul gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk mencari tahu sebenarnya tuh apa sih latar belakang orang berperilaku seperti itu. Nah, ketika kita udah tahu nih tujuan, misalnya dulu Pak Ali tujuan dia marah-marah ke anak-anak tuh buat apa, kita tuh jadi berusaha untuk nyari alternatif apa yang lebih cocok gitu buat disampaikan ke anak-anak. Beberapa kali juga aku tuh sempat ngobrol gitu dengan Pak Ali waktu SD tentang gimana sih caranya supaya anak-anak tuh gak banyak melanggar gitu. Terus di sana diskusi lah, aku ngasih saran bahwa Pak, cara penyampaiannya gimana kalau seperti ini, bla 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 gitu deh. Nah, dari sana kan timbul pemikiran alternatif gitu. Bahwa niat dan tujuan yang dimiliki oleh para guru killer ini sebetulnya bagus, cuman mereka tuh kekurangan opsi, kekurangan pilihan untuk memilih cara mereka menyampaikan hal tersebut. Nah, hadirnya orang-orang sepertiku yang gak selalu menuntut kejelasan, selalu berusaha memberikan solusi alternatif gitu agar ya seenggaknya gak marah-marah deh gitu. Jadi kan maka timbullah pemikiran alternatif, juga solusi alternatif yang tetap bisa tetap bisa menyelesaikan masalah tanpa dengan tekanan emosional dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita bertemu sama guru yang killer, ini sebenarnya untukku sendiri sih kayaknya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang galak, kita tuh harus berusaha untuk mencari tahu apa sih tujuan dibalik mereka berperilaku galak seperti itu. Kalau misalnya kita udah nemu nih tujuannya, terus kita bisa nge-propose ide alternatif agar dia tetap bisa melakukan ataupun merealisasikan apa yang menjadi niatnya, kita tuh bisa ngasih solusi buat dia melakukannya dengan lebih baik tanpa adanya tanpa adanya rasa cemas, rasa takut dari para murid-muridnya. Itu aja sedikit pengalaman waktu SD. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.